Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Bapak, Ibu, kaum muslimin, anak-anak yang kami cintai, pada malam yang ke-15 ini kita sudah sampai ke pertengahan bulan, sudah purnama. Coba tengok di luar nanti penuh. Mungkin betul kita mulai hari Ahad atau hari Minggu sebagai awal bulan puasa Ramadan tahun ini. Karena kalau sudah tanggal 15 tentu dia bulan purnama. Kalau orang-orang tua kita dulu tahu itu bulan purnama itu biasanya pertengahan bulan. Alhamdulillah. Pokoknya yang di pasar itu pindahin di sini biar rame. Yuk selawat kita sama-sama dengan membacakan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ditambah lafaz salam, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Mudah-mudahan kita jemaah tarawih musalla Fastabiqul khairat ini mendapatkan syafaat Rasulullah, juga keluarga kita yang beriman. Itu gunanya baik bagi kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, setiap kita sekarang hampir rata-rata mulai dari anak-anak sampai orang sudah tua memiliki media, yaitu alat komunikasi, handphone, bahkan Android yang bisa kita pakai untuk mencari informasi sebanyak-banyak mungkin. Mau cari resep buat bikin bolu, bisa cari di YouTube. Mau cari surat, ayat, bisa tengok di Google. Mau cari cara untuk buat salalau, banyak juga di YouTube ataupun di media-media sosial. Tapi sebagai orang, sebagai umat, sebagai bangsa Indonesia ini, kita harus mesti pandai, bijak. Bijak ini kalau dalam bahasa Arabnya adalah arif. Arif dalam menyikapi, memakai dan menggunakan alat ini. Makanya dinamakan alat ini smartphone. Smart artinya cerdas, phone artinya ya handphone. Phone, telepon gitu. Ibu bapak, anak-anak kami yang kami cintai, bagaimana cara kita arif dalam menggunakan media sosial? Ini kan media. Media itu adalah alat. Sosial adalah hubungan satu dengan yang lain. Bisa satu di sini, bisa satu di Pandau, bisa satu di sini, bisa satu di Jawa sana. Pokoknya hubungan interaksi atau hubungan sosial itu namanya hubungan yang berbau masyarakat atau sosial. Cuman
Ini kita tidak nampak secara fisik seperti ini orangnya. Walaupun kita bisa video call, itu orangnya tidak di depan berhadapan. Inilah kemudahan kita di zaman sekarang ini. Sampai kapan ini? Entahlah. Mungkin sampai cucu cicit kita, entah 2030 atau 2060, kita tidak mengerti. Pertama, cara supaya kita ini tidak terpengaruh dengan media sosial adalah jaga informasi yang bersifat pribadi atau privasi kita. Jadi di dalam Islam itu tidak boleh membuka aib keluarganya, tidak boleh membuka kekurangan tetangganya, saudaranya, apalagi sesama Islam. Makanya Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni. Hai orang-orang yang percaya. Siapa orang yang percaya? Yang bisa dipanggil hatinya dan dia menaati perintah apa yang diperintahkan Allah. Ijtanibu, singkirkan, jauhkan, jangan tulis, jangan share, jangan baca, jangan ikuti. Wah, itu dia. Katsiran minadh-dhanni, yang banyak daripada perkiraan atau perkiraan prasangka saja. Ini kayaknya benar ini kayaknya salah. Kita nggak tahu aslinya, betul salahnya atau betul benarnya. Makanya kalau hal kayak gini itu jauhi saja. Mau kita di kehidupan sosial bermasyarakat kayak gini ataupun di media sosial. Makanya kalau ada salah misalnya adik kita, jangan kita bikin di status. Ini nanti udah bikin di status. Status misalnya status apa? Facebook. Ibu bapak tahu kalau di Facebook itu ada bacaan wall. Tahu wall itu apa? Wall itu artinya ini dinding. Jadi kalau kita menulis di status Facebook sama kita mencoret di dinding. Dan ini sama dengan mencoret-coret seperti orang Yahudi mencoret-coret di dinding. Kalau di Israel sana ada 3 tempat suci. Pertama Masjid Aqsa, yang kedua Bethlehem, tempat suci orang Kristen, yang ketiga dinding ratapan yang dibuat oleh orang Yahudi. Dah paham tuh? Makanya orang Israel mau merebut Palestina, Masjid Aqsa itu, untuk diluaskannya tempat ibadah dinding ratapan orang Yahudi. Tapi sampai sekarang kita juga tersebar ada video-video kan, orang lagi sholat subuh di Masjid Aqsa, datanglah tentara Israel, ditangkapnya masuk ke masjid, tidak melepas sepatu. Itu masih juga ada antara orang itu Israel sama Yahudi sama Palestina sampai sekarang. Kita coret-coret. Aku tidak suka sama imam musola, misalnya di status. Bisa bikin di status. Itu sama kita mengadu kepada dinding. Mengadu ke dinding, saya bilang tadi, sama dengan ibadahnya orang Yahudi. Aku tidak suka dengan bapakku, sifatnya suka pilih kasih. Adikku diberikannya baju baru, aku ndak, dibikin lagi di status. Saya enggak suka misalnya dengan Pak RT yang baru. Ya kan? Dibikin lagi, dibaca sama orang semuanya. Ini membuka aib orang lain. Wala yaktab ba'dukum ba'da, jangan kau buka aib orang saudaramu. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apa kamu mau
memakan bangkai saudaramu yang sudah mati. Saudara kita meninggal, bapak kita meninggal, abang kita meninggal, dia sudah jadi mayat. Kita ambil sedikit dagingnya, kita goreng, mau nggak kita makan? Tentu tidak. Jijik kita, kena bangkai orang. Kalau ayam dipotong, kemudian kita goreng, kita makan, biarpun minyaknya mahal, tidak apa-apa, kita tidak jijik. Tapi kalau saudara kita yang sudah mati kita makan bangkainya, ini sama dengan kita membuka privasi orang lain itu, ataupun kita memakan bangkai saudara kita yang sudah mati. Pastilah kita tidak suka. Ini larangan pertama, hal-hal yang berbau privasi. Misalnya orang itu punya panu, kita bikin pula di status, kawan aku itu punya panu, terbuka live dia. Yang kedua, jagalah akhlak berbicara di dalam media sosial. Jangan tulis-tulis dengan tulisan yang banyak kebun binatangnya, banyak menghina tokoh, banyak menghina pemerintah. Apalagi kita polisi. Saya ada lihat tuh istrinya polisi dari Pontianak, namanya Yeni. Akhirnya dia minta maaf. Saya Yeni dari Pontianak minta maaf karena menyebarkan video, walaupun itu betul memang. Siapa namanya? Ade Armando tuh. Tapi kalau kita pemerintah, kita polisi, kita tentara, kita nggak bisa sembarangan di media sosial ini. Cukup kita tidak suka ngomong sama tetangga aja, ngomong sama adik kakak aja. Jangan kita perluaskan di video. Apalagi suami kita polisi, nanti dipecat suami kita. Suami kita masih anak buah pemerintah. Tentara masih anak buah pemerintah. PNS masih anak buah pemerintah. Nanti suami tidak kerja lagi, mau makan apa? Pikir kalau kita mau videokan sesuatu. Kecuali kita swasta, itu pun harus hati-hati. Akhirnya dia minta maaf si Yeni itu. Saya Yeni, kemudian ini suami saya, ini nomor indeks suami saya, polisi, dan berminta maaf. Baru boleh oleh National Cyber. Sekarang semua apa-apa yang ada di WA kita ini, katanya apa-apa yang kita kirim ini bisa dilihat oleh Kepolisian Republik Indonesia. Maka jangan sembarang bicara di dalam media sosial. Lebih baik bicara kayak gini aja, face to face, silent to silent, diam-diam saja. Ada juga yang namanya Alwiyah, Andi Alwiyah minta maaf juga tahun 2020. Di videokannya ini, mana polisi, sehingga membuat marah polisi. Akhirnya dia dipanggil juga, ditengokkan videonya, dan akhirnya minta maaf. Ada juga dulu Ratna Sarumpet, habis operasi wajah dibilang digebukin, ya. Jangan begitu. Kita misalnya tidak suka sama orang, kemudian kita misalnya buruk wajah kita bilang gara-gara bapak itu nih wajah saya. Bikin video, share ke medsos. Orang ada yang percaya, ada yang bingung. Tapi ini akan diselidiki, sehingga balik efeknya ke diri sendiri. Carilah hal-hal yang bermanfaat, carilah sesuatu yang lebih menguntungkan, jangan merugikan kita dan keluarga. Ketiga, saring informasi yang akan kita bagi. Jadi ada konten yang akan berpengaruh kepada pribadi kita atau kepada kelompok kita. Jangan men-share tentang masalah pornografi. Pornografi ini masih banyak dijumpai, Pak. Ini masih banyak orang-orang men-share pornografi. Kemudian jangan men-share masalah sara, suku, agama, dan ras ataupun kelompok. Dan jangan juga men-share masalah yang hoax. Kadang-kadang saya dapat misalnya lowongan kerja,
lowongan kerja dari PLN. Tanya dulu, tanya ke kawan-kawan yang kerja di PLN, ada nggak ini lowongan kerja di PLN ini? Nanti kita udah sembarang share ke mana-mana, ke grup, ke Facebook, rupanya hoax. Anda mendapatkan uang senilai 100.000 dari Prabowo, ya kan? Jangankan di WA, di HP aja sering tuh dapat. Anda mendapatkan nomor Anda dari BCA sebagai pemenang undian 75 juta. Sering kita tolak kan? Berarti kita sudah kaya. Sudah sering menolak uang 75 juta. Dapat lagi 3 bulan lagi dari BRI, tolak lagi. Atau dapat telepon, ibu dapat mobil, tolong transfer 3 juta untuk ganti balik nama. Belum mobilnya dapat, uang udah hilang 3 juta. Ini banyak sekali dalam kehidupan kita. Kita memang pingin mobil, tapi janganlah kayak gitu kena tipu terus. Akhirnya satu pun tidak dapat. Makanya berikanlah hal-hal yang baik, misalnya doa ketika mengunjungi orang sakit. Ini kayaknya betul. Allahumma rabban nas, ya Allah Tuhan manusia, azhibil ba'sa, hilangkanlah penyakit isbi, sembuhkanlah anta syafi, engkau maha penyembuh. Share ke orang, bisa dibaca orang. Doa supaya puasa itu tidak haus, ataupun cara-cara supaya puasa itu tidak lemas dan haus. Yang mana caranya? Banyak minum. Kapan minumnya? Ketika malam, tengah malam atau sahur? Ternyata supaya tidak haus, bukan banyak minum. Bukan banyak minum. Kalau banyak minum nanti banyak ke toilet. Supaya kita tidak haus, Bapak Ibu, ketika sudah imsak, ya, ambil air putih, jangan air teh, jangan kopi. Ambil air putih, campurkan air panas, jadi hangat. Kita minum, itu minum yang terakhir dari waktu sahur. Supaya apa? Ini ada minyak-minyak, entah makan udang, entah makan mie, entah makan apa lagi, telur dadar ataupun terong. Itu minyak-minyak yang di kerongkongan itu bisa termasuk ke dalam perut dan hilang di kerongkongan dengan air hangat tadi. Makanya orang biasanya kalau subuh-subuh ataupun orang puasa itu banyak itu masih lengket itu. Lengket itu masih di sini ya. Apa yang lengket itu Ustaz? Tak cendolnya, tapi cendol dah lama tuh udah buka tadi. Tapi makan sahurnya tadi masih lengket di sini. Entah Hajinomoto, entah garam, entah minyak, ya kan? Tidak masuk ke perut. Itulah tips-tips supaya tidak kehausan selama Ramadan. Nanti coba nanti, kalau tidak percaya. Iya, praktekkan subuh nanti. Yang terakhir itu. Itu boleh di-share, share sama orang-orang. Bahaya juga kalau kita men-share yang tidak bagus itu. Soalnya sekarang ada undang-undang nomor 45 ayat 1. Apa bunyinya? Setiap orang yang dengan sengaja atau tanpa hak menyebarkan berita bohong, menyesatkan, dipidana masuk penjara 6 tahun. 6 tahun lama tuh. Dah SD pula anak kita. Dan karena kena denda paling banyak 1 miliar. Habis nanti tanah kita jadi. Yang keempat, jangan share data pribadi. Jangan misalnya minta KTP orang Pak, jangan dipoto KTP, kirim ke status. Ini yang mengakibatkan nanti orang-orang mengambil data kita sehingga dia nanti masukkan kita ke pinjaman online. Tiba-tiba setiap bulan kita ditagih. Ayo Pak Andi bayar
200.000, Bapak sudah meminjam 1 juta. Dari mana saya minjam? Itu ada KTP Bapak. Jangan sembarang di-share KTP kita itu, ataupun SIM, ataupun kartu keluarga. Share saja ke jalur pribadi ataupun japri saja. Yang kelima, yang terakhir, gunakan media sosial untuk berkarya. Mau bikin YouTube boleh, mau bikin jualan boleh, supaya jualan kita laris boleh. Bagaimana musola kita ramai boleh juga dibikin, misalnya streaming. Tiap kali ceramah ada yang men-streamingkan di Facebook. Mudah-mudahan ada yang lihat dan ada yang memberi donasi. Ataupun untuk kebersihan kampung kita. Kemudian kita shootinglah kampung kita sekarang kayak gini. Siapa yang mau menjadi donatur? Dan lain sebagainya. Hal-hal yang semacam inilah yang boleh. Kalau tidak berbau kebaikan ataupun malah berbau kerugian, tolonglah jauhkan saja, sebelum kita nanti terjerumus kepada undang-undang tadi. Inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa bijaksana. Jaga HP anak kita, isinya apa, tengoklah sekali-kali. Tengok sekali-kali HP anak tu. Ada passwordnya, minta ke passwordnya. Berarti kalau kau takut, berarti ada sesuatu nih. Kalau kau berani, pasti tidak ada sesuatu. Dia gitu aja. Mana HP? Mana passwordnya? Tidak bisa, tidak bisa. Ini ada sesuatu nih. Itu tandanya. Ini Pak, ini passwordnya. Berarti dia berani. Tapi sebelumnya udah dihapusnya di kamar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.